Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 101. Terkadang hubungan pria sesederhana itu. Dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, Aoyi hampir tidak menggunakan kemampuannya sendiri. Jadi dia menarik sepupunya Aomou, pangeran kedua istana naga laut Cina Selatan, keluar dari laut dan mencekik leher Aomou. Setelah itu, Aoyi membuang Aomou ke samping dan meminta Aomou untuk meminta maaf kepada Hanzi. Dengan cara ini, wajah Jie Jiao terjaga, dan Hanzi terlalu malu untuk terus menyalahkan orang ini, dan tidak akan ada konflik antara istana naga dan pulau Jinao di masa depan. Untuk penampilan Aoyi, Hanzi tidak bereaksi terlalu banyak, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Sebaliknya, Aomou yang dipukuli terus berkedip. Di dalam, ada bintang kecil. 2 pengikut Aomou, naga kecil, memandang Aoyi dengan sedikit lebih hormat. Bagi dunia luar, klan naga memiliki rasa superioritas sebagai tuan kuno. Tetapi di dalam klan, putra naga muda selalu berpegang pada prinsip bahwa siapapun yang memiliki tinju terbesar adalah bosnya. Aomou jatuh dan duduk di permukaan laut, didukung oleh kekuatan abadi, dia tidak akan tenggelam. Dengan sedikit keraguan di matanya, dia melihat ke atas dan kemudian ke arah Hanzi yang tersenyum di sudut mulutnya, dan kemudian menoleh untuk melihat Aoyi. Setelah itu, Aomou berdiri, dengan wajah lurus, dan berkata, "Baru saja, saya kalah terlalu cepat. Anda dan saya akan bertarung lagi. Jika saya kalah lagi, saya akan diyakinkan dan saya akan mendengarkan Anda di masalah ini." Aoyi mengangguk dengan tenang, melepaskan jubah lengannya dengan cerdas, dan memberi isyarat tolong. Aomou bergerak maju lagi, kali ini matanya penuh keseriusan. "Dengarkan saja," pangeran kedua dari istana naga laut Cina Selatan berteriak rendah, dan semua jenis keterampilan rumah tangga ikut berperang. Nyanyian naga meledak, dan ombak bergulung dan awan berputar. Setelah beberapa saat, Aoyi kembali memegangi leher Aomou. Aoyi yang mempertahankan sosok awet mudanya tidak memiliki bekas luka di tubuhnya, kecuali 2 helai rambut di dahinya yang sedikit basah. Begitu Aoyi menjabat tangannya, Aomou kembali jatuh ke permukaan laut, tapi kali ini dia jatuh dengan lebih lembut. Segera, Aomou mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Aoyi, dan cahaya bintang menjadi semakin terang. "Aku masih memiliki kekuatan gaib." Aomou menunjukkan rasa malu, tetapi dia mengertakkan gigi dan berdiri. "Jika aku kalah dari kamu lagi, bukan hanya dalam hal ini, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal." Aoyi mengerutkan kening, menatap sepupu di depannya. Tidak bisa melepaskan menang atau kalah. Untuk melindungi wajah istana naga di Laut Cina Selatan, Aoyi hanya mengangguk setuju, berpikir untuk melawan Aomou beberapa kali ini. Jadi, setengah jam kemudian, setelah 7 putaran bertarung, Aomou menghabiskan kemampuannya dan memenangkan ke-7 pertempuran. "Dikalahkan, kakak kedua, Aoyi ada di atas. Terimalah pemujaan adik laki-lakiku." Dan Aoyi mengangguk dengan tenang, tidak menunjukkan ekspresi emosi atau kemarahan. Tidak perlu Aoyi berbicara, mereka bertiga berbalik dan membungkuk pada Hanzi, bahkan Hanzi mengatakan tidak. Meski Aomou lahir 2 tahun lebih awal, tapi saat ini dia memanggil kakak kedua satu persatu, yang lebih fasih daripada memanggil kakak tertuanya sendiri. Pangeran kedua istana naga laut Cina Selatan benar-benar yakin dengan pemukulan itu. Saat itu, Aomou mengundang Hanzi dan Aoyi untuk melakukan perjalanan di Laut Cina Selatan. Dia mengirim 2 pelayan kembali ke istana naga, membawa kapal harta dan perahu hadiah sebagai permintaan maaf kepada saudara keduanya. "Karena kamu yakin kamu tidak bisa menang, kamu sebaiknya mengakui kekalahan sepenuhnya." Aoyi bertanya pada Hanzi apakah dia ingin pindah ke tempat lain untuk bersantai, tetapi Hanzi berkata dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu di Laut Cina Selatan. Begitu saja, mereka berdua mendapat naga penuntun tambahan, dan terus melakukan perjalanan di Laut Cina Selatan. "Kakak kedua, kekuatan gaibmu benar-benar luar biasa, tetapi apakah kamu datang dari mengajar?" Mendengar perkataan Aomou pertanyaan, Aoyi segera tersenyum kecil, dan berkata dengan serius, "Warisan orang bijak memang luas dan mendalam. Apakah kamu ingin beribadah bersama di bawah sekte Jie Jiao?" "Bersikaplah nyaman." Aoyi mengerutkan kening dan berkata, "Sepupu,
sepupu, aku adalah sepupumu sekarang. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk lebih menahan diri, kata Aoyi dengan sungguh-sungguh, dan ketika kamu berdiskusi, kamu menemukan bahwa rasa kekuranganmu sendiri sudah sangat serius. Meskipun klan naga kita memiliki fondasi yang dalam, kita seharusnya tidak begitu tidak bermoral. Jangan main-main dengan para pelayan klan Hai sepanjang hari. Jika Anda tidak dapat mengendalikan diri, Anda harus menemukan seseorang lebih awal ketika dua orang dari klan yang sama menikah. Mereka harus menahan satu sama lain. Ao Mo tertawa, dan bahkan mengatakan bahwa dia sudah memiliki gadis naga Sihai favorit. Hanzi di samping tidak mengerti apa yang mereka bicarakan pada awalnya, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa pipi Xiafei tidak berani menatap langsung ke wajah halus Aoyi. Aoyi tidak memikirkan apa-apa, itu adalah keadaan normal klan naga, dan kakak laki-lakinya, Ao Jia, mabuk sepanjang hari. Naga kecil seperti dia yang tahu cara menjaga kebersihan diri. Sungguh, tidak banyak dari mereka. Pada saat yang sama, di sisi barat puncak Potian, kediaman Jiuzi Jiuxian. Li Changshu sedang berdiri di depan loteng paman junior Jiu, menyaksikan pengaturan formasi di loteng di sini, tiba-tiba merasakan perasaan halus di hatinya, dan sedikit mengernyit. Bagaimana perasaanmu? Seperti sesuatu yang berhubungan dengan dirimu akan terjadi. Petik 1. Diam-diam merasakan situasi di tepi laut Cina Selatan, tidak ada tanda-tanda pecahnya perang fana. Changshu kecil, Jiu, yang berada di sebelahnya, melihat Li Changshu sedikit mengernyit, dan tidak bisa tidak membantu bertanya dengan suara rendah, apakah ini benar-benar tidak ada harapan. Li Changshu tiba-tiba menunjukkan sedikit senyum masam, dan menghela nafas, Paman Guru, saya memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan. Petik 2, baiklah, Anda bertanya. Petik 2, Li Changshu mengangkat kepalanya dan menghela nafas, bagaimana kamu melakukannya? Jika kamu keluar, kamu akan menghancurkan 60% fondasi di bawah. Petik 2, hehehe, keponakan kecil, jangan membual, aku selalu sangat mampu. Jiu mengangkat alisnya dan menepuk bahu umur panjang Li. Aku serahkan padamu, buat saja formasi sesukamu. Artinya, aku sering mabuk, dan aku cenderung membuat wajah jelek saat tidur, dan aku sering membuang celana dalamku. Kalau tidak, saya tidak perlu menggunakan formasi. Li Changshu berkata dengan acuh tak acuh, Guru, Anda tidak perlu mengatakan hal-hal ini kepada murid-murid Anda. Hah? Jiu menyipitkan matanya dan mencondongkan tubuh ke depan, apakah kamu sudah melihatnya? Petik 2, tentu saja tidak, kata Li Changshu acuh tak acuh, tolong minta pamanku untuk mengambil fondasi ini di bawah tanah, dan aku akan menunggumu di dalam, nanti saya masih membutuhkan beberapa bahan berharga untuk menyempurnakan basis. Formasi, Paman, saya akan merumuskan beberapa kombinasi formasi berbeda berdasarkan apa yang telah saya pelajari untuk Anda pilih. Tangan dengan murah hati, lakukan apapun yang Anda inginkan. Paman saya telah ada selama lebih dari 1000 tahun, dan saya masih memiliki tabungan. Petik 2, Li Changshu tersenyum kecil, mengambil cincin itu, dan langsung pergi ke loteng. Formasi di tempat tinggal retret secara alami sangat penting, tetapi Li Changshu tidak mungkin benar-benar mengungkapkan formasi tingkat tinggi yang telah dia kuasai. Dia harus menggunakan wawasan formasi yang diberikan oleh Master Jiu Wu untuk mengaturnya yang dapat. Melindungi dan lindungi anggur, formasi komprehensif Paman 9. Juga tantangan kecil. Duduk di depan meja bundar, Li Changshu menemukan beberapa lempengan batu, mengeluarkan pisau ukir dan mulai menulis dan menggambar. Minat yang sangat berbeda, Jiu dengan cepat masuk ke tanah, dan mengeluarkan fondasi formasi yang telah dia rusak sejak lama sebelumnya, satu persatu. Karena hanya formasi kecil, Li Changshu mendesainnya dengan sangat cepat. Ketika Jiu berlari kembali dengan fondasi formasi di tangannya, Li Changshu sudah menyiapkan beberapa rencana formasi. Oh, Changshu, kamu bergerak sangat cepat. Aku pernah memiliki pertimbangan serupa sebelumnya. Li Changshu mendorong beberapa lempengan batu, lihat, set mana yang ingin kamu atur. Aku akan mencari tahu lokasinya nanti, Paman, kamu pergi satu persatu letakkan fondasi formasi, dan kamu selesai. Jiu mengambil lempengan batu dan meliriknya, merasa terpesona dan pusing. Kamu yang memutuskan, aku tidak mengerti ini. Paman Guru, kata Li Changshu dengan serius, hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan dan kehidupan tidak boleh dianggap enteng. Petik 2, baiklah, Jiu mengangguk dengan serius,
Kalau begitu jelaskan padaku, apa perbedaan antara ini? Formasi. Li Changshu tersenyum dan berkata, kelihatannya mirip, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Paman, tolong lihat formasi pertama ini, yang berfokus pada anti-deteksi. Jika diatur dengan baik, bahkan mungkin paman dan tuanmu tidak akan dapat melihat melalui tempat ini. Oh, mata Jiu Jiu langsung berbinar, satu keseluruhan. Li Changshu berdehem, dan melanjutkan. Tuan, jangan khawatir, baca set ini terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Jika set formasi ini diatur keluar, tingkat anti-deteksi sedang, tetapi perlindungannya berat. Jika Anda menghadapi musuh yang kuat, Anda dapat meningkatkan peluang untuk bertahan. Jika Anda bertahan lebih lama, Anda mungkin bisa untuk menunggu penyelamatan. Keponakan dan aku menghormati metode ini. Jiu Jiu menunjuk pada dua lempengan batu lainnya, bagaimana dengan ini dan ini. Formasi set ketiga lebih fokus pada formasi pengumpulan roh, yang memungkinkan paman untuk berlatih terus-menerus, dan itu dapat dianggap memperhitungkan tingkat deteksi dan perlindungan. Petik 2. Dengarkan setelah beberapa saat, Jiu Jiu sedikit pusing, dan petik 2. Saya membuatnya dengan bahan yang Anda berikan kepada saya. Murid ini telah menginvestasikan semua bahan berharganya pada pembentukan Little Qiongfeng. Petik 2. Saya pikir itu beberapa alasan, hanya hal kecil ini. Jiu Jiu mendengus ringan, dan menyentuh gelang dan tas harta karun keluar, dan ditepuk di depan Li Changshu. Semua sesuai dengan penyesuaian kelas 1. Li Changshu merenung beberapa kali sebelum memastikan, benarkah? Benarkah? Jiu Jiu mencubit pinggangnya dan berkata, itu dia. Sebuah formasi belaka di loteng masih bisa menghabiskan semua kekayaan keluarganya yang berumur ribuan tahun. Tapi segera, keadaan pikiran Jiu Jiu mulai mengalami perubahan halus. Li Changshu mengeluarkan semua bahan berharga yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, dan mengaturnya dalam kategori, seperti mengatur bahan obat sebelum alkimia. Intinya adalah, masing-masing setelah dipertimbangkan oleh Li Changshu, semua jenis bahan berharga memiliki tempat untuk digunakan. Li Changshu tidak berkomplot melawan paman juniornya, dia juga sangat mementingkan keselamatan Jiu Jiu. Lagi pula, ini adalah teman baik dalam alkimia, dan ahli kecil dalam penyembunyian. Li Changshu sudah merasa bahwa formasi penjaga di tempat retret cukup penting. Untuk membantu pamannya mengatur formasi tingkat yang lebih tinggi, Li Changshu mulai menyempurnakan fondasi formasi yang dapat digunakan, membongkar fondasi formasi yang dibuang, dan menggunakan semua yang dapat digunakan. Bahkan, Li Changshu mengeluarkan beberapa materi sendiri. Jiu Jiu agak ragu untuk mengatakan apapun, tetapi ketika dia melihat Li Changshu telah menggunakan sesuatu untuk melengkapi formasinya, dia merasa malu untuk mengatakan apapun. 2 hari kemudian, Li Changshu terbang menuju Little Qiongfeng di atas awan, dengan senyum puas di bibirnya. Membangun arai tautan, yang hampir sempurna setara dengan menyelesaikan sebuah karya seni. Saya tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatan paman kecil saya nanti. Di depan loteng, Jiu Jiu menatap sosok Li Changshu yang pergi, menoleh untuk melihat formasi yang benar-benar baru di belakangnya, dan sekilas dia tahu bahwa sangat sulit untuk menerobos. Lalu dia menundukkan kepalanya dan melihat jimat giok kontrol formasi di tangannya. Mulai sekarang, hanya dengan menyuntikkan kekuatan abadi ke dalam jimat giok ini formasi di sini dapat dibuka. Aman, rahasia, peduli, dan nyaman, tanpa polusi cahaya berlebih di malam hari, dan tidak ada gangguan spiritual di siang hari. Tapi, Jiu Jiu memegang beberapa harta penyimpanannya di telapak tangannya, melihat ke ruang penyimpanan kosong di dalam. Kakinya melunak, dan dia duduk perlahan di tangga di depan pintu. Akumulasinya lebih dari 1000 tahun. Sungguh, semuanya telah digunakan, dan tidak ada pemborosan. Tapi kenapa, perasaan di hatiku, tidak ada kegembiraan, hanya kehampaan. Jika saya kehabisan anggur di masa depan, bahkan jika saya ingin mengubahnya. Dalam keadaan linglung, Jiu Jiu mendengar kata-kata menghibur Li Changshu di telinganya sebelum pergi. Tuan, harta dan batu roh Anda tidak hilang, mereka baru saja berubah menjadi bentuk lain untuk menemanimu. Aduh, Jiu Jiu berbaring perlahan, matanya perlahan kehilangan kilau. Aku orang miskin, aku mabuk dan tidak ada hubungannya. 1000 tahun lagi, aku akan tetap menjadi orang miskin. Petik 2. Mulai sekarang, puncak miskin kecil yang dinaturalisasi akan dilupakan. Halo bosku.
Di sini gue ada tas Binpool. Ini keren banget. Warnanya warna coklat atau merah bata lah ya. Ini keren banget nih. Kulitnya juga mantul. Zippernya udah zippernya kakak. Kaki-kakinya masih lengkap semua ya, masih bagus ya. Kulitnya is the best banget. Siapa yang nggak tahu Binpool? Ya nggak? Oke, jangan lama-lama lagi bos. Linknya saya cantumin di deskripsi. Kita gaskan. Let's go. Bab 102. Kembali ke Little Kiong Peak, dia memasuki ruang alkimia. Li Changshu menggunakan rasa keabadiannya untuk menghargai formasi pertahanan loteng yang telah dia bangun untuk Master Jiu Jiu. Benar saja, jika dia tidak meninggalkan pintu belakang, dia tidak akan bisa melihat melalui lapisan dinding cahaya. Setelah pertemuan ini, faktor keamanan paman kecil di gerbang gunung telah menjadi relatif sangat meningkat. Meskipun benar bahwa harga bahan-bahan berharga itu terlalu mahal, tapi nilai kehidupan jauh melebihi apa yang dapat diperkirakan oleh bahan-bahan berharga ini. Menghitung teman yang terlibat dengannya sekarang, Paman Jiu Jiu, Paman Jiu Wu, Penatua Wan Linjun, dan menghitung setengah dari saudari beracun. Sekarang jumlah teman agak melebihi harapannya. Anda masih harus memperhatikan nanti, jangan sampai Anda terlibat dalam beberapa hal aneh karena Anda terlalu banyak berteman dengan Tao. Setelah itu, dia memeriksa berbagai formasi puncak Xiao Qiong, mengamati pergerakan puncak di dalam gerbang untuk sementara waktu, merasakan sajak Dao yang diungkapkan oleh adik perempuannya ketika dia berlatih sebentar, dan diam-diam melirik master yang sedang berkultivasi keras di gubuk jerami. Pastikan semuanya seperti biasa baru kemudian Li Changshu membuka labirin yang membingungkan di sekitar ruang alkimia, meninggalkan sinar pikiran untuk menjaga tubuh, dan sebagian besar pikirannya jatuh pada Taois kertas. Saat ini, prioritas utama adalah untuk mengakhiri sebab dan akibat dari Dewa Laut-Laut Cina Selatan, dan kita tidak boleh membiarkan kultus Dewa Laut tumbuh liar dan tumbuh liar. Perlahan, membuka matanya di celah di pembuluh darah bawah tanah, Li Changshu memeriksa tubuh patung kertas, batu penginderaan, dan beberapa susunan tersusun di sekitar tubuh. Sangat bagus, tidak ada yang memperhatikan. Setelah menstabilkan aura Taois kertas, Li Changshu melakukan pelarian di bawah tanah, naik dari kedalaman 1000 kaki menjadi kedalaman 100 kaki. Kedalaman 100 kaki di bawah tanah juga telah dipertimbangkan dengan cermat olehnya. Pada kedalaman ini, kecepatan pelarian bumi relatif cepat, dan tidak akan meninggalkan gangguan aura di tanah, juga tidak akan melarikan diri dan mengenai beberapa urat material harta karun yang keras. Bahkan jika mengenai, itu juga dapat membuat ledakan keberuntungan darinya. Saat ini, Li Changshu berada di daerah perbatasan antara Dongsheng Shenzhou dan Nanfang Buzhou, melewati beberapa wilayah Yaozhou, dan dengan cepat mendekati dunia sekuler Nanzhou. Untuk meningkatkan faktor keamanan, jalan yang dipilih Li Changshu kali ini masih merupakan jalan yang dia lalui sebelumnya. Kesadaran abadi menyapu, gunung dan sungai menyambutnya dan melihatnya pergi, datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Sedikit gerakan pikirannya, dia melihat adegan deja vu lagi. Misalnya, keterampilan bertarung para penyulingki yang sering muncul, seperti pertarungan yang tidak biasa antara setan gunung dan elf pertempuran. Di Xiongguan akhirnya berhenti, dan tembok kota diwarnai merah tua. Dan sepasang paman dan saudara perempuan yang dulu berlari menuju cinta dan kebebasan Li Changshu juga berada di tepi hutan pegunungan, dan kebetulan menemukan mereka. Hanya saja pamannya masih di sana, adik iparnya telah menghilang, dan ada remaja tambahan yang sedang memotong kayu bakar di dekatnya untuk membuat api. Ini mungkin dunia manusia. Setelah 2 hari melarikan diri dari bumi, Li Changshu menemukan sudut tersembunyi di bawah tanah sebuah kota besar di dunia sekuler, dan ditukar dengan seorang peri kertas yang sedang dalam perjalanan. Tentu saja, itu tidak hemat biaya. Hanya dengan berjalan seperti ini, Li Changshu membutuhkan waktu 7 atau 8 hari lagi untuk mendekatinya secara perlahan. Kenapa kamu bukan dirimu sendiri? Masalah sekte Dewa Laut di Laut Cina Selatan tidak ada hubungannya dengan dia. Jika pahala dupa ini dapat dikembalikan sebagai ganti kematian tak terkendali dari sekte Dewa Laut Selatan, maka Li Changshu pasti akan setuju dengan itu. Sekte Dewa Laut Selatan tidak begitu besar saat ini, dan terutama tersebar di kota-kota dan desa-desa di tepi Laut Cina Selatan. Kebanyakan dari mereka adalah nelayan yang menyembah Dewa Laut.
Pilihan pijakan pertama Li Changshu adalah kota biasa di tepi pengaruh sekte Dewa Laut Selatan. Ada sekitar 5.000 hingga 6.000 penduduk di sini, dan banyak pedagang berhenti untuk beristirahat, dan relatif makmur. Di jalan utama yang melintasi kota, Anda dapat melihat beberapa binatang buas yang mirip dengan sapi dan kuda, menarik beberapa kereta, kirim orang untuk mengirim. Kuil Sekte Dewa Laut dibangun di sisi selatan kota, di sebelah jalan utama di sini. Dupa tumbuh subur di sana, dan kebanyakan orang yang keluar atau pulang ke rumah datang ke sini untuk membakar dupa dan berdoa untuk perjalanan yang damai. Setelah menemukan sudut kosong dan mengamati secara diam-diam selama beberapa jam, Li Changshu akhirnya mau keluar dari tanah di hutan lebat. Saat ini, gambar kertas Tao adalah seorang pendeta Tao tua dengan rambut dan janggut putih, alis yang baik hati dan mata yang ramah. Mengenakan jubah bersih abu-abu dan putih, mengenakan ikat kepala dan memegang pengocok debu, dia berjalan seolah mengambang di tanah, seperti ahli duniawi yang penuh keabadian. Li Changshu pertama kali berjalan-jalan di sekitar kota, dan banyak manusia mereka semua melemparkan mata mereka padanya. Tempat ini dianggap sebagai daerah pinggiran dunia sekuler ras manusia, dan adat istiadat rakyat relatif sederhana. Semua orang belum melihat banyak tentang pemurnian Qi semacam ini, dan ada sedikit keingintahuan di mata mereka. Selain rasa ingin tahu, warga kota juga menunjukkan antusiasme mereka. Melewati toko bakpao, seorang pedagang membawa bakpao kukus. Lewat di depan kedai teh, ada seorang pelayan, tersenyum dan menyapa dengan secangkir teh panas. Kebetulan melewati sebuah bangunan kayu kecil yang elegan, sebuah jendela didorong terbuka, dan ada tongkat pendek yang hanya menopang jendela jatuh secara tidak sengaja, dan wanita kecil di belakang jendela menutup mulutnya dan terkekeh. Li Changshu tidak melihatnya, dan berjalan melewatinya, perlahan mendekati kuil Dewa Laut di Laut Cina Selatan. Kuil itu dibangun, dan tidak dianggap megah. Faktanya, itu adalah halaman persegi, dan patung batu setinggi Zhang didirikan di halaman. Setelah memasuki gerbang halaman, Li Changshu menatap patung itu, yang wajah dan sosoknya sangat mirip dengannya, dan menghela nafas dalam hatinya. Itu juga karena saya belum mencapai tingkat kemampuan, dan saya belum mengolah kekuatan supernatural yang membuat orang melupakan penampilannya. Pada saat itu, saya dibacok dan disayat bergantian oleh hukuman surga, dan saya terluka parah dan jatuh ke perasaan kenaikan. Li Changshu benar-benar tidak bisa mengurus detail ini. Hanya saat ini, cobalah untuk memperbaikinya. Yo, dari mana asalmu? Sebuah sapaan tiba-tiba datang dari sudut halaman. Ada seorang pria pendek dan kurus dengan jubah compang camping yang kotor. Pemurni Qi, dalam jubah Tao berlari mendekat. Kultivasi orang ini tampaknya hanya pada tingkat ketiga dari alam pemurnian Qi, dan dia hampir tidak dapat menggunakan beberapa mantra lemah. Dia mendirikan stan untuk ramalan dan ramalan di sudut halaman, dan menjual beberapa dupa panjang, di harga berbeda sepanjang jalan. Itu harus di sini untuk mencari nafkah. Namun, Li Changshu tidak berani gegabah. Orang ini mungkin adalah eyeliner yang ditempatkan oleh agama barat, atau mungkin seorang guru yang sangat kuat yang tidak dapat dilihat oleh dirinya sendiri. Meskipun kemungkinan situasi yang terakhir tidak tinggi. Singkatnya, ketika melangkah ke lingkup pengaruh Sekte Dewa Laut, Li Changshu akan selalu mengingatkan dirinya untuk berhati-hati dalam segala hal. Guru heksagram tua datang dengan cepat, dan Li Changshu masih 3 kaki jauhnya, dan Li Changshu telah memberi hormat. Orang tahu ini, kamu sangat sopan. Ini, Master Have tua itu terkejut sesaat, sementara, mata kecil itu berputar, dan segera memberi hormat dengan cara yang bermartabat, dan berkata sambil tersenyum. Teman Taois, kamu sangat sopan. Teman Taois, kamu sangat sopan. Dari mana asalmu, rekan Taois? Kenapa kamu datang ke kuil kecil kami? Mengapa Anda melakukannya? Li Changshu menjawab, Pin Dao telah melakukan perjalanan jauh ke sini, dan melihat bahwa tempat ini penuh dengan dupa. Tetapi dewa di kuil ini, Pin Dao belum pernah mendengarnya itu, dan dia sedikit bingung, jadi dia datang untuk melihatnya. Peramal tua itu mengerutkan kening, pernahkah kamu mendengar tentang Dewa Laut? Li Changshu menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, orang miskin baru saja di sini untuk pertama kalinya. Orang tua, jangan mengatakan hal-hal seperti itu di depan kami Dewa Laut. Bicara, Master Heksagram tua itu mengeluarkan minuman ringan, dan berkata dengan keras dengan wajah lurus, nama Dewa Laut kita dikenal di seluruh dunia. Orang tua, di depan patung Dewa Laut, saya harap Anda berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan Anda.
Beberapa waktu yang lalu, orang kaya di kota membuat kesalahan di sini karena dia menyinggung Dewa Laut. Akibatnya keesokan harinya dia meninggal karena mabuk setelah minum segelas anggur, dan wanita muda yang baru dinikahinya menjadi janda. Petik 2. Li Changshu. Oh, Dewa Laut ini sebenarnya sangat efektif. Petik 2. Itu benar. Master Heksagram tua dalam kondisi pemurnian Ki tertawa beberapa kali dengan penuh kemenangan, dan beberapa pesiarah juga bergabung dalam percakapan, dan bahkan mengatakan itu saja, itu dimulai, kisah Dewa Laut. Lebih dari satu selusin manusia yang datang untuk mempersembahkan dupa juga berkumpul di dekatnya. Ketika peramal tua menceritakan kisah itu, manusia ini terus membuka mulut untuk menanggapi. Ini seperti mengalaminya secara pribadi. Li Changshu mendengarkan dengan sabar, legenda, yang terus bermunculan dari mulut peramal tua, dan hatinya berkedut. Saat ini, di dekat Laut Cina Selatan, cerita yang paling banyak beredar tentang Dewa Laut Laut Cina Selatan adalah Dewa Laut melawan esensi ikan mas, 6 naga kecil gadis laut Tuhan. Dewa Laut berkata, apa rasa sakit dalam badai? Li Changshu sama sekali tidak percaya bahkan satu onomatope di dalamnya. Dia sama sekali tidak melakukan apa-apa. Dia belum pernah melihat roh ikan mas betina dan gadis naga kecil sebelumnya. Dan orang yang memiliki hubungan dengan Dewa Laut dan hamil sebelum menikah gadis, dapatkah Anda menyelidiki sebab dan akibat dengan hati-hati? Dia tidak tahan dengan tuduhan yang tidak beralasan. Pria tua itu sedikit kering setelah berbicara lama waktu. Melihat Li Changshu tetap diam, dia mendengus pelan. Titik, bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Petik 2, aku bisa mendengarnya. Tapi aku mengerti, tapi aku tidak mengerti. Li Changshu tersenyum kecil pada saat ini, tampangnya yang baik hati terlihat ramah. Li Changshu menjelaskan dengan sungguh-sungguh, mengumpulkan dupa juga merupakan metode latihan. Dari sudut pandang saya, sepertinya tidak ada keajaiban di sini. Rekan, tahu ini, apakah yang Anda katakan juga dicurigai dilebih-lebihkan? Berteriak keras, berlebihan. Hei, aku berkata, Pak Tua, dari mana asalmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kami adalah Sekte Dewa Laut, dan utusan Sekte Dewa Laut kami semuanya sangat kuat. Pikiran Li Changshu berubah tajam dalam hatinya, dan dia berkata lagi, kekuatannya tidak terbatas, dan sedikit latihan dapat melakukannya. Anda mengatakan bahwa Anda telah digunakan oleh orang lain. Jika Dewa Laut Laut Cina Selatan benar-benar efektif, Lindau akan berdiri di sini dan biarkan dia itu karena manifestasinya. Manusia di sekitar segera tampak seperti mereka akan memukul seseorang, dan Master Heksagram tua itu juga memiliki ekspresi patah hati di wajahnya. Kamu sama sekali tidak mengerti Dewa Laut kami. Lupakan, pergi. Sekarang Dewa Laut masih murah hati padamu, jadi mungkin dia akan menghukummu nanti. Li Changshu masih ingin berbicara, lelaki tua itu sudah dia mendorong orang maju, dengan sedikit kecemasan di mulutnya. Begitu mereka berdua mundur dan maju, manusia di sekitar mendorongnya ke depan. Li Changshu memanfaatkan kekacauan untuk meninggalkan beberapa benang laba-laba di sudut gerbang halaman, dan dilarikan keluar oleh Tao tua dan peziarah. Berdiri di depan gerbang halaman, Li Changshu aku tidak bisa tertawa atau menangis di dalam hatiku. Adalah hal yang aneh untuk dikeluarkan dari kuil di mana Tuhan seseorang diabadikan oleh penganutnya sendiri. Li Changshu menghela nafas dengan sengaja, dan peritua yang berubah menjadi Taois kertas, menjentikkan pengocoknya dengan santai beberapa kali, dan berjalan ke sisi selatan di sepanjang jalan utama. Awalnya, dia meninggalkan sutra laba-laba bermata dua, tetapi di sebenarnya, dia hanya ingin memahami Poseidon lebih baik. Jika dia ingin menjatuhkan Sekte Dewa Laut tanpa pertumpahan darah, dia harus mencari tahu mengapa begitu banyak orang percaya padanya, Dewa Laut yang belum pernah memanifestasikan dirinya sebelumnya, dan menemukan poin kunci untuk menggulingkan mereka satu persatu. Tapi sutra laba-laba yang diletakkan Li Changshu di sana memberinya panen kecil yang tak terduga di tengah malam. Di tengah malam, Master Heksagram tua menyelinap keluar dari ruang sayap, mengeluarkan jimat kertas, dan meletakkan jimat kertas dinyalakan, dan mereka menunggu dengan tenang di halaman. Tidak lama kemudian, di bawah sinar bulan, seekor burung gagak mendarat di halaman, melihat sekeliling sebentar, dan berubah menjadi sosok. Master Ramalan tua terus menundukkan kepalanya, tidak berani melihat terlalu banyak, berbicara dengan gemetar tentang peritua yang dia temui di siang hari. Bersambung.